Kita akan memulai Bible study kita pada malam hari ini. Kita sebelumnya datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur karena Tuhan memberkati setiap pribadi kami dengan kesehatan yang sangat baik. Malam yang indah kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan berkenan berbicara kepada setiap pribadi kami, sehingga di dalam Bible study ini, Tuhan memberkati kami dengan berkat yang sama, berkat yang luar biasa. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, biarlah ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun lewat firman-Mu itu pula, Tuhan menuntun setiap langkah kaki kami berjalan dengan jalan yang benar, jalan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu Tuhan kami berbicaralah untuk kami, oleh karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya judul yang istimewa, yaitu Pendeta Daud Tony bunuh Sai Baba dari India. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus terang saja ketika saya mendengarkan khotbah daripada Pendeta Daud Tony, yang Anda juga sudah tahu, dia adalah salah satu pembicara di Indonesia yang sangat terkenal. Video-videonya banyak ditonton oleh banyak penggemar. Saya sangat menikmati khotbah yang beliau sampaikan. Salah satunya yaitu tentang kesaksian beliau, Pendeta Daud Tony ini bertobat, yang disampaikan di dalam khotbahnya di gereja GSJS Surabaya di Grand City. Bapak Ibu, apa yang saya dengarkan luar biasa sekali. Saya sepertinya sedang menyimak sebuah dongeng yang membuat saya tertarik, karena Pendeta Daud Tony demikian luar biasa menceritakan pengalaman rohaninya sampai dengan dia bertobat. Bapak Ibu, namun sebelum kita masuk kepada materi, kita akan menyaksikan lebih dulu cuplikan video dari Pendeta Daud Tony, mantan dukun santet yang bertobat kemudian menjadi seorang pendeta, yang nanti video ini akan kita bahas. Silakan Pak Fran, ditayangkan. Pernah enggak Pak Daud menghadapi tingkat tinggi? Pernah. Satu kali, tahun 2011, tepatnya bulan Januari. Waktu itu saya dipanggil sama jenderal. Daud, ada urusan penting, kamu dipanggil ke Cikias. Saya temenin kamu. Saya datang, langsung ke Cikias. Saya lihat, wah, ada santet ini. Santet tingkat tinggi, kiriman India. Wah, impor punya nih ya. Wah, santet tingkat tinggi. Langsung ibu ketemu saya. Ibu Ani Yudhoyono. Daud, saya panggil kamu, pasti kamu tahu. Ya. Penyantetnya ini ibu. Benar, penyantet namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi enggak? Ilmunya sama dengan saya sebelum bertobat. Baik kekuatan batin maupun ilmu mistik, ilmu santetnya, ilmu dalamnya. Saya lihat alirannya sama, kekuatannya sama, kesaktiannya sama, imbang. Saya belum pernah menghadapi lawan seimbang. Dalam hati saya, mungkin ini saya, kalau pertarungan ini, kalau dia yang mati atau saya yang mati. Kalau kalah, tidak ada yang bisa lolos, dua-duanya hidup. Ngerti tidak? Saya ngomong, ibu, karena ini lawan yang berat. Seumur hidup saya belum pernah menghadapi lawan yang setara dan seimbang. Tapi kalau ini tugas untuk keamanan negara, saya akan lakukan. Karena saya tahu tidak boleh bertanya dan tidak boleh membantah. Saya laksanakan tugas ini.
Tapi sebelum saya laksanakan tugas ini, kalau saya gugur, aku minta satu hal. Apa? Tolong anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Kenapa? Dalam hati saya, aku ragu juga untuk hidup. Kenapa? Lawan yang seimbang. Bisa dua-duanya mati atau salah satu yang mati. Saya belum pernah menghadapi seseorang punya kemampuan spiritual, kemampuan batin, kemampuan segi semuanya sama adalah. Saya tahu tokoh ini dianggap dewa. Ya. Dan saya minta anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai, sehingga saya jalankan tugas ini dengan tenang. Baik. Langsung jenderal ngomong, saya pelihara keluarga kamu. Selesaikan tugas kamu untuk keamanan negara. Ya udah. Itu yang minta langsung oposisi, lawan dari presiden. Saya, berapa lama kamu bisa selesaikan ini? 3 bulan. 3 bulan. Kalau dia yang mati atau saya yang mati, atau dia yang hidup, saya yang mati, itu aja jawabannya. Udah. Waktu itu saya pulang ke rumah, saya ngomong sama istri saya, mami sini dulu sama anak-anak saya. Ini sertifikat semua, ini bisnis ini semua. Lah ada apa? Tidak apa-apa. Ini mami bisnis ini, mami jaga baik-baik. Tolong hidup yang hemat, gini-gini. Lah ada apa, papi? Dalam hati saya, aku tidak tahu apakah aku bisa melihat lagi kalian. Udah. Karena apa? Lawan yang seimbang itu paling berat. Udah, saya akan keluar, saya akan tugas mami. Jarang, tidak bisa ketemu mami. Langsung 3 bulan untuk pertarungan yang berat ini, saya cari di luar rumah, jangan di rumah saya, rumah orang. Saya dikasih posisi di Jakarta, langsung ular-ular berdatangan, pakai seruling itu. Saya doa dalam nama Yesus, ularnya kabur. Setelah itu ada trisula, 3 gini, lempar. Ada dewa, dan ini ular. Dalam nama Yesus, blak. Trisulanya kena sini saya, blak, gitu. Sampai saya semper waktu itu. Saya doa terus. Saya dikirim dewa bertangan banyak, keluar, kaca-kaca hancur lebur. Untung bukan rumah saya. Waktu itu saya doa dalam nama Yesus, des, lawan mati. Kalau lawan mati saya tahu udah terasa, des, putus nyawa. Selesai tugas. Jenderal siap, tolong dicek di India, target selesai. Mati dah, beres. Tek, saya dipanggil. Tahu enggak lawan saya waktu itu apa? 2011. Selesai. Selesai. Target selesai. Pernah enggak Pak Daud menghadapi? Bapak Ibu, itulah cuplikan video kesaksian Pendeta Daud Tony, mantan dukun santet yang telah bertobat dan menjadi seorang pendeta. Sehingga lewat kesaksian itu saya memberikan judul yang menarik, Pendeta Daud Tony bunuh Sai Baba dari India. Bapak Ibu, saya sangat menikmati video Pendeta Daud Tony. Bukan yang ini saja, tetapi yang tentang kesaksiannya dia ketika dia bertobat. Namun, walaupun saya menikmati video beliau yang diceritakan dengan begitu luar biasa, bak seperti dongeng, namun saya belum terberkati. Sebab masih terlalu banyak pertanyaan yang ada di otak saya. Sebab di dalam setiap kehidupan saya
saya selalu melibatkan Alkitab di dalam setiap kehidupan saya. Jika saya rekomendasikan dengan Alkitab, maka video yang hari ini kita tonton bersama masih menimbulkan begitu banyak pertanyaan saya. Malam hari ini bersama dengan Anda semuanya, saya tidak akan memberikan penilaian. Apakah kesaksian Pendeta Daud Tony itu benar-benar terjadi atau itu hanya sekedar dongeng. Saya tidak memberikan penilaian. Tetapi harapan saya lewat video saya hari ini, mudah-mudahan video saya malam hari ini sempat ditonton oleh Pendeta Daud Tony, sehingga beliau juga berkenan memberikan satu tanggapan agar supaya memberikan satu jawaban yang nanti videonya boleh kita pelajari dan menjadi berkat buat kita semuanya. Sebab apa? Ada begitu banyak pertanyaan. Bapak Ibu, siapa Sai Baba dari India? Dia adalah tokoh spiritual yang tinggal di India, yang meninggal pada usia 84 tahun menjelang 85 pada 24 April. Tadi Pendeta Daud Tony berkata mendapatkan perintah untuk menghadapi Sai Baba yang kata Pendeta Daud Tony itu kirim santet. Januari 2011. Kemudian dia minta waktu 3 bulan. Berarti sampai dengan April. Klop dengan meninggalnya Sai Baba. April tanggal 24 2011. Bapak Ibu, saya hanya ingin mengajak Anda berpikir secara logika juga berdasarkan firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan itu lebih dulu. Dari 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat 3 dan ayat 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu, jujur saya katakan, saya sangat menikmati video khotbah yang isinya kesaksian Pendeta Daud Tony ketika dia bertobat pada tahun 1993. Nah Bapak Ibu, namun saya tadi katakan, saya belum terberkati. Sebab ketika saya cross-check dengan Alkitab, video yang baru saja kita tayangkan bersama-sama, justru menimbulkan begitu banyak pertanyaan di dalam otak saya. Di Alkitab kita tertulis sebuah kesaksian atas nama Saulus, seorang ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat dari suku Benyamin, yang pada waktu itu sedang naik daun dengan jabatannya dia, punya relasi para bangsawan, para gubernur, dan para raja. Dia membawa surat kuasa untuk bisa menangkap semua pengikut jalan Tuhan, semua pengikut Kristus untuk ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Stefanus ketika dirajam batu, Saulus ada di situ. Ketika dia berjalan menuju ke Damsyik, dia mendapatkan mukjizat di mana Yesus Kristus berkenan menampakkan diri kepada Saulus. Saulus melihat cahaya yang begitu menyilaukan
dia rebah ke tanah, dan dia buta selama 3 hari. Kemudian setelah dia sembuh, dia dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang siap mati bagi pemberitaan Injil Kristus yang dulunya dia benci, dan namanya dia berganti dengan Paulus. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, orang yang berubah 180 derajat ini, ada di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan ke 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Perhatikan ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, kita akan melihat sambil menganalisa. Silakan Pak Fran, video itu ditayangkan. Nanti begitu saya bilang stop, di stop. Nanti begitu saya bilang jalan, dijalankan lagi. Pernah enggak Pak Daud menghadapi tingkat tinggi? Pernah. Satu kali, tahun 2011. Tepatnya bulan Januari. Waktu itu saya dipanggil sama jenderal. Daud, ada urusan penting, kamu dipanggil ke Cikias. Saya temenin kamu. Saya datang, langsung ke Cikias. Saya lihat, wah, ada santet ini. Tek, santet tingkat tinggi, kiriman India. Wah, impor punya nih ya. Wah, santet tingkat tinggi. Langsung ibu ketemu saya. Ibu Ani Yudhoyono. Daud, saya panggil kamu, pasti kamu tahu. Ya. Penyantetnya ini ibu. Benar, penyantet namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapinya. Ilmunya. Oke. Bapak Ibu, kita lihat. Bukankah pendeta Daud Tony itu telah bertobat pada tahun 1993. Sedangkan mendapatkan perintah pada 2011. Berarti dalam posisi dia sudah bertobat dan menerima tugas panggilan dari Kristus sebagai pemberita firman Tuhan. Namun apa yang disaksikan lewat video tadi, ketika dia datang ke satu tempat, dia berkata, loh, di sini ada santet. Dan dia bisa tahu santet ini kiriman dari India. Dari seorang yang bernama Sai Baba, tokoh spiritual India, yang dianggap oleh pengikutnya manusia setengah dewa. Kata berita. Sai Baba itu kalau ambil dedaunan, kemudian dia lemparkan, itu bisa berubah menjadi emas. Sehingga dia memiliki pengikut di lebih daripada 120 negara, kurang lebih jumlahnya bisa 10 juta. Kata berita. Nah, di dalam berita tadi disebutkan Sai Baba itu mati oleh karena penyakit gagal jantung kronis dan sesak nafas ketika berusia 84 tahun menjelang 85 tahun. Hari kematiannya
24 April 2011. Jadi sama dengan ketika Pendeta Daud Tony terima tugas Januari, beliau minta waktu 3 bulan. Berarti sampai dengan April 2011. Tetapi saya berpikir, kalau orang ini sudah tua dan tidak ada pernah berita bahwa seorang Sai Baba itu adalah orang tukang santet, itu belum pernah diberitakan. Terus pada usia yang demikian tua, 84 sampai 85, dan dia meninggal 24 April, bisa jadi Sai Baba itu sebelum meninggal, sebelum Januari 2011, mungkin sudah keluar masuk rumah sakit. Ini pikiran saya. Dengan tidak ingin saya memberikan penilaian. Sebab saya masih menunggu konfirmasi dari Pendeta Daud Tony menanggapi video kita pada malam hari ini. Karena kita perlu data banyak. Nah Bapak Ibu, yang kemudian yang saya heran, begitu Pendeta Daud Tony datang ke satu tempat yang disebutkan tadi, dia langsung bisa tahu, oh ini ada santet kiriman dari India. Otomatis saya bertanya, apakah benar orang yang sudah terima Kristus betul menjadi ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu? Kenapa hal ini tidak berlaku atas pribadi Pendeta Daud Tony? Dia masih bisa gunakan ilmunya. Bahkan dia, kalau saya lihat, menjadi lebih sakti. Ilmu yang lama masih bisa digunakan, ada backing dalam nama Tuhan Yesus. Pak Fran, lanjutkan videonya. Nah, sama dengan saya sebelum bertobat. Baik kekuatan batin maupun ilmu mistik, ilmu santetnya, ilmu dalamnya. Saya lihat alirannya sama, kekuatannya sama, kesaktiannya sama, imbang. Saya belum pernah menghadapi lawan seimbang. Dalam hati saya, mungkin ini saya, kalau pertarungan ini, kalau dia yang mati atau saya yang mati. Kalau kalah, tidak ada yang bisa lolos, dua-duanya hidup. Ngerti tidak? Saya ngomong, Ibu, karena ini lawan yang berat. Seumur hidup saya belum pernah menghadapi lawan yang setara dan seimbang. Tapi kalau ini tugas untuk keamanan negara, saya akan lakukan. Karena saya tahu tidak boleh bertanya dan tidak boleh membantah. Saya laksanakan tugas ini. Tapi sebelum saya laksanakan tugas ini, kalau saya gugur, aku minta satu hal. Apa? Tolong anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Kenapa? Dalam hati saya, aku ragu juga untuk hidup. Kenapa? Lawan yang seimbang. Bisa dua-duanya mati atau salah satu yang mati. Saya belum pernah menghadapi seseorang punya kemampuan spiritual, kemampuan batin, kemampuan segi semuanya sama adalah. Saya tahu tokoh ini dianggap dewa. Ya. Dan saya minta anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Sehingga saya jalankan tugas ini dengan tenang. Baik. Langsung jenderal ngomong, saya pelihara keluarga kamu. Selesaikan tugas kamu untuk keamanan negara. Ya udah. Itu yang minta langsung oposisi, lawan dari presiden. Saya, berapa lama kamu bisa selesaikan ini? 3 bulan. 3 bulan. Kalau Oke Bapak Ibu, lewat video itu kita menyimpulkan bahwa Pendeta Daud Tony tahu
bahwa tugas ini pertempuran hidup atau mati. Ya, pertempuran hidup atau mati antara Pendeta Daud Tony yang sudah bertobat dan yang seharusnya menjadi orang biasa dengan seorang Sai Baba yang di dalam pemberitaan tidak pernah dimuat bahwa beliau adalah tukang santet. Itu belum pernah ada berita tersebut. Mungkin saya salah. Ya, mungkin saya salah. Tetapi berita-berita yang saya baca bahwa Sai Baba adalah tokoh spiritual yang dianggap manusia setengah dewa. Dan diakui oleh Pendeta Daud Tony, ilmunya sama, alirannya sama, saktinya sama, ilmu santetnya sama. Sehingga ini seimbang. Bapak Ibu, kita bisa mengukur sekarang betapa tingginya ilmu seorang Pendeta Daud Tony. Walaupun beliau sudah bertobat, beliau tetap berani menjalankan tugasnya. Ini yang menjadi ganjalan di pemikiran saya. Engkau sudah bertobat. Banyak pendeta bicara. Banyak pengajar memberitakan. Orang yang bertobat berarti menjadi ciptaan baru. Seperti halnya Rasul Paulus. Ilmu-ilmunya hilang semua. Tapi tidak demikian halnya dengan Pendeta Daud Tony. Bahkan hampir banyak video-videonya yang ketika dia melayani firman Tuhan di gereja dan lain sebagainya, punya kecenderungan Pendeta Daud Tony ini lebih membanggakan background lamanya. Tidak sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tayangkan Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Saulus adalah orang top pada zamannya. Tetapi ketika dia bertobat, dia berkata seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Masa lalunya dianggap sebagai sebuah kerugian. Masa lalunya dianggap sebagai sampah. Saya sangat menikmati video Pendeta Daud Tony. Tetapi saya jadi bertanya-tanya, kenapa beliau justru di dalam setiap videonya terkesan background masa lalu, kehebatan ilmu santet, itu menjadi daya tarik, menjadi sebuah kebanggaan. Dan oleh para penggemarnya, ini menjadi sebuah kesukaan. Bapak Ibu, itu dikatakan seperti itu. Dan dia butuh waktu 3 bulan, persis. Di bulan April tanggal 24, Sai Baba mati. Nah saudara, kita lihat lagi penayangan video ini untuk kita analisa. Dia yang mati atau saya yang mati, atau dia yang hidup saya yang mati, itu aja jawabannya. Udah. Waktu itu saya pulang ke rumah, saya ngomong sama istri saya, Mami sini dulu sama anak-anak saya, ini sertifikat semua, ini bisnis ini semua. Lah ada apa? Tidak apa-apa, ini Mami bisnis ini, Mami jaga baik-baik. Tolong hidup yang hemat, gini-gini. Loh ada apa Papi? Dalam hati saya, aku tidak tahu apakah aku bisa melihat lagi kalian. udah. Karena apa? Lawan yang seimbang itu paling berat.
Udah, saya akan keluar, saya akan tugas mami. Jarang, tidak bisa ketemu mami. Langsung 3 bulan untuk pertarungan yang berat ini, saya cari di luar rumah, jangan di rumah saya, rumah orang. Saya dikasih posisi di Jakarta, langsung ular-ular berdatangan, pakai seruling itu. Saya doa dalam nama Yesus, ularnya kabur. Setelah itu ada trisula, 3 gini, lempar. Ada dewa, ini ular. Dalam nama Yesus, blak. Trisulanya kena sini saya, blak, tas gitu. Sampai saya semper waktu itu. Saya doa terus. Saya dikirim dewa bertangan banyak, keluar, kaca-kaca hancur lebur. Untung bukan rumah saya. Waktu itu saya doa dalam nama Yesus, des, lawan mati. Kalau lawan mati saya tahu udah terasa, des, putus nyawa. Selesai tugas. Jenderal siap, tolong dicek di India, target selesai. Mati dan beres. Tek. Saya dipanggil. Tahu enggak lawan saya waktu itu apa? 2011. Selesai. Selesai. Target selesai. Bapak Ibu yang jadi ganjalan saya. Ternyata santet itu tadi bisa dilawan dalam nama Tuhan Yesus juga dengan santet. Buktinya apa? Yang pertama, datanglah ular. Dipanggil lewat seruling. Dalam nama Tuhan Yesus, ular hilang. Berikutnya, dewa, ada ularnya, ada trisula. Trisulanya dilemparkan dalam nama Tuhan Yesus. Kena kakinya pendeta Daud Tony, dia semper. Untuk ini, saya ada ganjalan. Kenapa? Karena Alkitab itu memuat pengakuan iblis setan yang disampaikan kepada Tuhan, pencipta alam semesta. Di mana adanya? Ayub pasal 1 ayat 1 lebih dulu, tayangkan Pak Fran. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, saya melihat video pendeta Daud Tony, kesaksiannya, dia pernah mati suri dan dibawa oleh Tuhan ke surga. Dia bisa cerita tentang keadaan surga. Dan saya kagum. Dia bilang, surga itu lantainya emas. Dindingnya terdiri dari batu-batu permata yang mahal. Ada blue sapphire. Ada mirah delima. Ada mata kucing. Ada jemrut emerald. Dan dia bisa tahu juga Firdaus, tempat penampungan orang-orang yang diselamatkan. Dan dia pun bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga saya berpikir, bisa-bisa pendeta Daud Tony bisa sejajar dengan Ayub, orang yang saleh, orang yang terpilih. Tetapi apa yang berlaku terhadap Ayub yang menjadi pengakuan iblis setan kepada Tuhan terhadap Ayub? Ayat 6-10. Ayub 1 ayat 6-10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Perhatikan ayat 10, saudara. Silakan digarisbawahi seluruh Alkitab Anda. Bukankah engkau, guru besar Tuhan, yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Orang yang saleh, jujur, dan takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan dipagari secara otomatis oleh Tuhan 3 lapis. Dirinya, rumahnya, dan segala yang dia miliki, termasuk anaknya dan keluarganya, harta benda miliknya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Pertanyaan saya kepada Pendeta Daud Tony, kenapa trisula itu bisa kena kaki Anda dan Anda seper? Bukankah Yesus dengan kuasa darahnya cukup melindungi kita sebagai orang percaya? Dan ini yang saya butuh konfirmasi. Dan kemudian yang ketiga, dikirimi dewa dengan tangan banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, ini hilang, kaca itu pecah semua. Kemudian dalam nama Tuhan Yesus, nyawa lawan putus nyawa. Apakah benar dalam nama Tuhan Yesus dia akan membunuh? Sedangkan di dalam Matius pasal 5 ayat 44, apa yang dia katakan? Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kontradiktif. Dalam nama Tuhan Yesus, musuh putus nyawa. Timbul tanda tanya. Tetapi Pendeta Daud Tony, saya tetap respect dengan Anda, maju terus di dalam pelayanan. Jika Anda adalah utusan Tuhan yang sakti, yang asli, pasti Tuhan punya waktu untuk memuliakan Anda. Saya menantikan dengan kerendahan hati, Anda berkenan untuk memberikan satu tanggapan, sehingga video Anda yang selanjutnya boleh kami pakai sebagai bahan kami belajar lebih dalam lagi. Saya yakin Yesus Tuhan sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Yesus Kristus Tuhan memberkati saya bersama keluarga. Amin. Pak Michael, saya kembalikan ke Anda. Kita bisa berinteraksi dengan sesi tanya jawab. Iya, terima kasih hambanya Bapak Evangelis Roni Suwono yang sangat memberkati kita dengan pemaparan tentang Pendeta Daud Tony dan saya Baba. Berikut ini saya buka ruang tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan bagi yang mau bertanya. Akan dijawab oleh hambanya. Shalom, Pak. Shalom, Ibu Ya, Lydia Lalang. Silakan Ibu saya mau Lydia. tanya, kayaknya di luar konteks ya ini pertanyaan saya. Ya, silakan Ibu. Ini ilmu santet. Tadi Tony bilang santet impor. Iya. Kan menyeberang lautan. Tapi apakah benar itu santet yang menyeberang lautan itu masih mempan gitu loh? Iya. Terima kasih. Iya Ibu, saya mohon maaf karena saya tidak punya ilmu tersebut. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti benar. Namun apa yang Bu Lydia Lalang sampaikan, saya pernah mendengar katanya ilmu hitam ini tadi begitu nyebrang lautan, ini sudah tidak bisa menghantam.
Nah, itu juga pernah saya dengar begitu. Pernah ya? Iya. Tetapi kita tidak tahu ya seberapa tingginya ilmu seorang pendeta Daud Tony ini tadi. Sehingga seperti rudal milik Rusia dengan Ukraina tadi, dari Jakarta itu bisa ngantam sampai dengan India. Saya karena tidak punya ilmu, saya tidak berani memberikan jawaban karena saya tidak tahu. Demikian Bu Lydia Lalang. Ada yang lain? Terima kasih. Saya malam ini hanya mengajak Anda semuanya berpikir secara logis, tetapi didampingi oleh firman Tuhan. Ya, silakan yang lain. Mungkin Pak Siregar, Oma Sinta, Bu Silakan Diana, yang mau bertanya. Silakan Pak Rudi, Bu Teli, Pak Januel, silakan. Ini buat pembelajaran kita. Video beliau saya sangat menikmati, tetapi saya belum terberkati. Itu saja. Karena apa? Ada banyak pertanyaan karena saya kaitkan dengan Alkitab. Ada dua sahabat saya dari Ubaya, mungkin Pendeta Liman Handoko atau Christian Untono, silakan. Pak Randy, Bu boleh Marcella. Boleh saya Pak? Silakan, Pak, silakan. Iya, sama Cliff, Pak. Iya. Ya, makasih. Silakan. Ya, makasih. Tadi saya nonton video tadi Pak Roni katakan juga tadi Daud Tony pakai dalam nama Yesus yang tadi langsung orangnya meninggal Said Baba itu. Ya. Yang saya mau tanyakan seperti kayak gini. Karena ini sering terjadi yang saya katakan, itu pasti terjadi. Bukan saya, ini udah berapa kali yang saya utarakan itu terjadi, maksudnya gini. Saya umpamanya ada orang berdoa yang suka naik menara doa. Sama-sama kita naik menara doa, tapi kita beda ini. Saya sama ada berapa orang dan mereka juga ada berapa orang. Mereka ada dua. Umpamanya mereka bangun subuh jam 3 doa, terus saya biasa naik menara doa jam 7 sebelum saya ke kantor. Satu hari pas ada teman itu bilang, mereka bangun subuh, mereka berdoa. Perkataan mulut saya keluar. Sebenarnya itu gak lama nanti. Tiba-tiba perkataan mulut saya itu gak hitung berapa hari. Selesai itu mereka jadi berantem, nanti bubar itu doanya mereka. Padahal mereka berdoa, pendoa yang hebat. Tapi kita gak hitung hari, gak sampai seminggu. Selesai mereka jadi berantem. Itu yang pertama. Jadi berantem terus bubar. Itu pertama yang saya katakan. Sering ucapan saja itu sering terjadi. Ya, contoh ada satu menara doa. Saya nggak mau sebut menara doanya. Itu menara doa cukup besar. Yang beratusan orang hadir di situ bisa sampai 300 lebih. Itu antar yang namanya pimpinan sama ini wakilnya. Yang wakilnya itu titelnya doktor. Hebat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Temanku satu ngomong ke saya, itu pendeta juga, Pak Cliff itu hebat banget itu, ibu itu kalau sampaikan kebenaran firman Tuhan, dia dokter. Saya bilang, siapa? Ini ibu ini. Terus saya, maaf nih, kalau saya berbicara ini, saya suka masuk dengan kekuatan roh saya. Maaf kalau saya bicara Pak Roni, kalau nanti bisa masuk yang namanya dalam posisi alam roh itu. Saya katakan buat itu, temannya itu. Enggak, itu nanti habis itu selesai, nanti berantem berdua. Ternyata enggak, itu berantem, pisah di situ. Banyak sekali hal yang saya katakan pun terjadi. Gitu loh. Yang saya mau katakan, saya katakan ini bukan karena saya mau orang, tapi saya masuk posisi dalam alam rohnya itu. Itu pun perkataan saya bisa terjadi. Gitu loh. Yang saya mau bertanyakan, kok bisa sampai begitu tuh? Coba mungkin Pak Roni jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya akan menjawab apa yang Pak Cliff tanyakan. Dasarnya tetap Alkitab. Namun sebelum saya memberikan jawaban, sesungguhnya Tuhan tidak ingin kita keluar kata-kata kutuk. Pak Cliff setuju? Setuju. Setuju ya? Ya. Tuhan tetap ingin supaya apa yang kita keluarkan itu adalah kata-kata berkat. Sebab Yesus Kristus Tuhan berkata, jangan menghakimi orang lain. Ya, walaupun nanti akhirnya Tuhan itu yang menjadi pembalasnya. Nah, kemudian pertanyaan Pak Cliff, kenapa
yang saya katakan bisa terjadi. Silakan Pak Cliff, kita lihat penayangan ini, ya. Saya bacakan supaya tidak terputus. Yohanes pasal 20 mulai ayat 19 sampai 23 supaya tidak terputus. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Thomas tidak di situ. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Perhatikan ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya ayat 23, yaitu ketika Anda menerima Roh Kudus, tinggal di dalam kehidupan Anda, manunggal dengan saudara dan saya, maka sejak hari itu Anda punya kata-kata sangat berkuasa. Oleh karena itu saya memperingatkan di dalam Zoom ini, hati-hati dengan mulutmu, terutama dengan anak kandungmu dan orang dekatmu. Sebab Anda punya kuasa, Anda punya otoritas sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu. Biasakan keluar senantiasa adalah kata-kata berkat. Bapak Ibu, lihat, saya ingin ingatkan, ada seorang tokoh yang disolimi oleh begitu banyak orang. Kemudian dia berkata di dalam persidangan, ya, "Jika saya yang dijahati, sesungguhnya kalian sedang melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Anda nanti satu persatu akan dipermalukan." Bapak Ibu, kenapa itu bisa beruntun terjadi? Sebab Roh Kudus ada di dalam anak Tuhan sebagai orang benarnya. Ada yang masih ketinggalan Pak Cliff? Jawaban saya? Iya, benar. Ini mungkin satu lagi nih yang saya mau kasih ini. Karena pas saya kadang-kadang suka, karena saya lihat ini terjadi sering kali, bukan 2 kali, sering kali terjadi. Akhirnya waktu Natal, karena ada teman-teman yang memang katanya Tuhan pakai, ada hamba Tuhan juga. Natal kita ada kupon. Saya katakan buat mereka berdua gini, "Bisa nggak pas cabut ini kamu dapat kalimat profetik?" Mereka nggak berani. Saya bilang ya, ini nanti pas cabut nama 87 keluar. Pas cabut, lagi habis selesai cabut, nomor saya ke 87. Itu terjadi. Terus temannya ini bilang buat saya, itu kebetulan aja Pak Cliff. Sesudah kebetulan saya ambil, saya pergi lagi, ada satu orang, saya bertanya ke cewek itu, "Mana kamu punya kupon?" Ada 3. Saya lihat ini 2 kupon ini nggak jadi, nanti yang angkanya 225. Kamu ini dapat ya, nanti kamu ambil. Ya tuh sebelah lagi mana Pak Cliff, coba lihat. Saya bilang ini semua nggak dapat, cuma ini 225. Saya kembali ke teman itu, saya bilang ya, kamu bilang kebetulan. Nanti itu ada 3 kupon, itu yang 225 dapat. Kita buktikan nanti. Pas cabut hampir terakhir itu hadiah pertama. Pas cabut itu angkanya 225 yang keluar. Itulah. Akhirnya saya selalu pergunakan kata itu. Akhirnya ada gembala satu bilang gini, "Pak Cliff, hati-hati Pak Cliff. Jaga mulut perkataan. Nanti Pak Cliff petakan gitu, kasihan orang lain." Sering terjadi. Berapa kali saya bilang nanti kok habis hancur. Pas saya perkatakan udah terbanting itu orang. Jadi saya bilang Tuhan, artinya pernah pendeta bilang Pak Cliff cabut itu perkatakan. Akhirnya saya bilang, "Tuhan ampun saya." Saya sudah gitu, "Tuhan ampun saya." Saya pernah seperti kayak gitu. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan.
Kalau di mana saya mengatakan segala sesuatu, sering itu terjadi. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Cliff, karena itu adalah Alkitabiah, seperti yang dia janjikan. Di dalam Kisah Rasul 1, ayatnya yang ke-8. Oleh karena itu tadi saya peringatkan, hati-hati dengan mulutmu. Sesungguhnya Tuhan ingin dengan mulut yang sama senantiasa keluar kata-kata berkat, sebab kata-kata kita itu berkuasa. Bayangkan Pak Fran, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi tidak heran apa yang Pak Cliff katakan, saya bisa percaya. Tetapi nasihat saya kepada Pak Cliff, satu, jaga mulutnya. Kedua, jaga hidup benar Pak Cliff. Kenapa? Hati-hati, Roh Kudus bisa meninggalkan Anda ketika Anda hidup tidak sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Sama seperti ketika Roh Tuhan mundur daripada Saul. Oke, yang lain silakan. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Cliff. Ya, silakan. Ada yang lain? Langsung bersuara. Oma Sinta, silakan Oma. Silakan Oma Sinta. Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu ya kalau saya salah ya. Karena, oh, enggak apa-apa Oma. Ya, saya mau menanggapi Pak Cliff dulu ya. Ya. Saya pun kalau kita semua dibilang Kisah 1 ayat 8 itu tadi semua punya. Dan kita punya karunia masing-masing ya. Saya pun demikian, tapi tidak, kalau dibilang secara daging ya, tidak sehebat Pak Cliff secara daging. Tapi saya merasakan ya, bahwa dorongan Roh Kudus itu ada ya. Umpama saya, sebelum orang itu mengatakan apa untuk saya ya, sudah merasa kita, wah orang ini tidak baik ya, atau enggak, wah orang itu tujuannya apa ya. Lalu kalau sebelum dia bicara, dan umpama kita mau berbuat sesuatu yang belum terjadi, ini untuk persiapan kita ya, kamu harus siap-siap nanti ya, kamu ditunjuk untuk bawa firman, umpama begitu ya. Nah, di situ Roh Kudus itu memberikan jalan yang terbaik buat kita, pasti kebenaran ya. Kalau di luar kebenaran, kita harus tanda kutip ya, harus menjaga tipis sekali, karena itu dengan pikiran kita dan hati kita ya. Umpama seperti Pak Cliff tadi, mungkin hatinya dia ada rasa gimana ya sama orang tua, terjengkel atau kayak gitu kan ya. Nanti kelihatan nanti lah, kelihatan nanti lihatlah gitu umpama ya. Itu pun ada Roh Kudus yang bicara. Saya pernah begitu ya, jadi lihat gitu ya. Tapi Roh Kudus bilang itu kehendak Tuhan dan yang terbaik pasti yang diberikan. Tuhan punya maksud baik untuk mereka yang dikatakan bahwa pembalasan ada di pihakku. Bara akan ditaruh di atas kepalanya, tetapi bukan melalui pikiran kita ya. Nah, itu kita harus hati-hati karena Pak Cliff memang mau diberi karunia besar ya, tapi harus dengan hal yang kecil dulu. Seperti tadi katanya, angka-angka dan sebagainya ya. Nanti lama-lama jadi laris Pak Cliff, semua datang minta togel. Semua. Ya, aja, terima kasih Pak Cliff. Ya. Oke, Oma. Makasih Bu. Terima kasih Oma. Jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya itu adalah karena Tuhan percaya sama kita. Ya, sama seperti seorang yang punya anak lebih dari satu. Ya, kenapa papa mama ini terkadang cenderung kepada yang sulung untuk bimbing adik-adik yang lain. Sebab yang sulung sudah punya tanggung jawab, bisa menunjukkan, mengerjakan perintah seperti yang diperintahkan oleh papa mamanya. Sehingga kepercayaan itu selalu diberikan. Demikian pula kita dengan Tuhan. Kepercayaan itu adalah kuasa. Semakin kita setia, semakin kita menyenangkan hati Tuhan, kuasa itu akan ditambahkan. Oke Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya lagi? Jangan lupa pada tanggal 14 Juni di Zoom saya, hari Selasa,
saya sengaja karena saya melihat Pastor Andi Simon itu diserang oleh begitu banyak orang. Ya, saya memberikan satu judul yaitu seandainya saya sebagai Pastor Andi Simon. Ya, tanggal 14 Juni saya berharap semua teman-teman yang hadir itu ikut hadir. Nanti saya kirimi undangannya. Silakan ada yang lain. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Siapa Pak Michael? Pak Januel mungkin? Pak Malen Siregar, silakan Pak kalau mau bertanya Pak. Silakan Pak. Buka mic-nya Pak. Silakan. Shalom Pak Roni dan semua. Shalom, shalom. Ya, saya kan secara lama saya Pak ikut Pak Dotoni itu 2 tahun pendoa sapatnya. Iya. Jadi saya pengalaman pribadi. Iya. Di Bogor waktu itu saya kan tinggal di daerah Bogor itu ada rumah yang sudah 30 tahun nggak pernah ditempati orang Pak. Jadi banyak setannya. Iya, banyak setannya. Iya. Setannya bahkan siapa itu dukun siapa itu yang di Bogor tuh yang jago santet siapa itu? Waduh, siapa itu Pak? Iya. Oke. Ada bom bensinnya dibakar tuh. Iya, oke Pak. Nah, jadi saya di sana sering diserang Pak, ya kan? Iya. Saya sering diserang, saya penyembahan pujian, tapi saya tahu begitu pernah satu saat itu rumah saya disantet, nanti ada suara boom Pak, boom meledak. Iya, meledak. Cuma yang dengar saya dengan istri saya aja. Iya. Dan kami keluar nggak ada. Di situ kan memang ada satu tempat, istilahnya tempat mereka lah ya. Di situ ada tempat orang pertapaan. Tapi orang-orang yang orang-orang Muslim yang jenggot-jenggot panjang. Setiap saya 2 peperangan pagi, saya kan diserang itu Pak. Nanti jam 10, Iya. bilang sama istri saya, Ma itu jam 10-an nanti habis jam 10 saya doa, saya bilang itu nanti mati Ma. Jam sekian meninggal Pak orangnya. Iya. Itu saya bingung. Saya coba lagi karena saya tahu berapa kali kami diserang Pak, disantet teluh, disantet. Iya. Jadi saya yang di rumah itu cuma saya orang Kristen, nggak ada yang berani Pak. Terus saya perangin, pernah istri saya diteluh, kakinya lu jatuh. Terus dia lihat ada orang di situ, mentera-mentera, terus dia basaro Pak, istri saya basaro, terus kakinya baik, bisa jalan. Terus saya habis itu saya besoknya berdoa. Habis saya berdoa saya datangin Bapak itu, Pak Maman namanya. Waktu saya datangin dia ketakutan Pak. Ketakutan. Dia kan pakai. Kok tahu kan begitu ya? Tahu dia Pak. Iya. Makanya dia kagetnya kan, loh kok Pak Siregar kok tahu kan begitu? Karena di situ terang Pak, itu nggak ada yang berani Pak. Itu 30 tahun rumah itu nggak ada yang berani. Iya. Benar, akhirnya saya diserang terus, setiap hari saya diserang. Karena memang saya pujian penyembahan dan karunia-karunia itulah Pak, penglihatan gitu. Serangannya seperti apa Pak Siregar? Serangannya itu ya seperti kadang-kadang kayak ada panas Pak gitu. Badan saya panas, rumah itu panas. Ada suara bom meledak gitu ya. Lampu meledak, tapi nggak meledak. Bau darah Pak biasanya. Tapi hidup lagi Pak lampunya, nggak putus. Iya. Tapi besoknya saya bilang nanti besok jam 10 ada yang mati di sana, saya bilang. Mati Pak, habis dia korban meninggal. Itu ada 8 kiai atau 10 kiai yang mati di situ Pak waktu itu. Iya. Akhirnya saya ditakuti di situ, dikira saya dukun Kristen. Saya bilang saya pendeta, saya bilang segitu aja. Iya. Akhirnya itu kan rumah itu gratis. Setelah saya 5 tahun, itu rumah aku terjual Pak. Iya. Rumah itu. Karena nggak ada yang berani nempati. Dikasih gratis aja nggak berani orang Pak. Dapat komisi enggak Pak itu? Nggak dikasih saya sama sekali. Karena ini dia kan teman kuliah di di Medan, dia kuliah di IPB gitu. Saya pikir ada jasa ngusir setannya itu loh Pak. Jadi saya selama 2 tahun Pak saya ikut Dotoni. Jadi setiap kali ibadah di Pantai Indah Kapuk di mall, itu kan malam Jumat. Saya itu bawa barang tumpas Pak, 1 karung tiap hari Jumat Pak, bayangin. Tiap hari Jumat kita bikin KKR di sana. Iya. Nah, tapi saya bingung kenapa orang itu ada gini Pak.
Seperti Bapak, kan kita harusnya jangan membunuh kan gitu Pak. Kan tadi, kenapa? Iya. Waktu saya doain itu, saya peperangan kan, terus Tuhan bilang nanti dia mati gitu. Itu gimana Pak cara membahasnya gitu, cara firman Tuhan? Saya bingung sampai sekarang. Kok saya membunuh ya Tuhan, saya bilang gitu. Padahal kan itu kan terang dan gelap kan nggak bisa bersatu kan Pak gitu. Iya. Oke Pak, jadi tergantung dari tingkat iman dan kesabaran kita. Kalau Bapak buka 1 Korintus pasal 13 tentang kasih itu yang pertama adalah sabar. Ya, 1 Korintus 13, kasih itu definisinya pertama adalah sabar. Kalau Bapak bisa memelihara kesabaran, saya pikir mulut ini, lidah ini bisa sedikit dikendalikan. Supaya Anda mengeluarkan kata-kata yang baik. Sama seperti Kristus di atas kayu salib, dia tidak mengutuki orang yang dibawa ke salib yang nanti akan membunuh dia. Tetapi dia justru berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah ini luar biasa. Demikian pula ketika Stefanus dirajam batu, dia melihat kemuliaan Tuhan, surga terbuka. Dan dia mengatakan kalimat yang sama seperti Kristus katakan. Nah, saya yakin Pak Siregar, seandainya Anda memberikan kata-kata memberkati orang yang menyerang, jika Tuhan berkehendak untuk bunuh mereka, itu pun terjadi. Itu pun terjadi. Tetapi poinnya akan berbeda. Yaitu yang pertama, Tuhan bilang, ya, Siregar, good, kamu jalankan perintahku. Yang membuat dia mati bukan karena kamu lagi panas hati juga. Kamu mengampuni dia. Tapi memang aku yang bertindak atas mereka. Sebab apa? Tuhan, kan kita akui, Tuhan, Engkau adalah perisai hidupku. Engkau adalah gunung batu buat keluargaku. Tempat aku bersama keluarga berlindung bersama Engkau dengan aman dan selamat. Nah, hanya saja kita seringkali terpancing emosi. Begitu kita dijahati, kita dibuat jengkel hati. Seringkali apa? Kalau kita punya power, kita buru-buru ingin membalas. Apalagi kita merasa, aku ini kan anak Tuhan, aku ini kan biji mata Tuhan. Itu tadi. Coba lihat, Yesus yang adalah Tuhan, ketika dia dihujat, diejek, dia tidak menjawab. Nah, ini yang saya sedang belajar Pak Siregar, untuk meneladani, mencontoh apa yang Kristus lakukan. Sebab apa Pak? Ketika kita melakukan kebenaran, dunia gelap, iblis, setan, dan anak-anaknya itu tidak suka loh sama kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus sudah jauh-jauh hari memperingatkan, jangan sampai engkau kecewa dengan aku. Oleh karena namaku, kamu yang membela namaku, kamu akan diejek, kamu akan diolok-olok, bahkan kamu akan dibunuh. Dan mereka yang membunuh kamu punya perasaan. Dia sudah berbakti kepada Allah. Yohanes pasal 16. Terima kasih Pak Siregar. Kesaksian Anda memberkati saya dan teman-teman. Silakan Pak Januel. Silakan Pak Januel. Silakan Pak Januel. Oh, ditanyain apa ini? Iya. Tadi udah buka keduluan Pak Siregar ya. Sudah, sekarang giliran Pak Januel. Silakan Pak, kalau ada. Kalau saya enggak ada. Enggak ada. Oke. Oke, mungkin yang lain ya. Mungkin Pak Liman Handoko ini teman lama kita ini di Zoom yang lama. Ya, shalom Pak. Shalom. Pak Liman. Apa kabar Pak? Baik-baik Pak, sorry Pak. Oke. Silakan Pak Liman, ya. Apa ya nih pendapat ya? Kita sama-sama diskusi. Ya. Lah,
memang Pak Roni, terima kasih firmannya. Pak Roni cukup jelas tadi, firman mengatakan kalau Tony begini ini cukuplah saya rasa. Tapi kalau saya ada beberapa hal Pak, kalau kita sudah berhadapan dengan masalah nabi palsu atau masalah hal demikian, kita bukan lagi respect Pak. Gitu. Kita bukan lagi menjadi anak Tuhan yang merespek. Berarti kita bukan seolah-olah oh ya sudah respect atau menikmati sesuatu videonya dia. Kalau saya lihat video dia, saya tidak menikmati Pak. Timbul perasaan kasihan, ngamuk, macam-macam. Karena bikin apa saya respect sama dia? Karena dia anak setan, nggak pantas dia bicara seperti itu. Dan yang terjadi seperti itu. Kata-kata kutuk itu memang nggak boleh keluar daripada kita. Kalau itu terjadi pada keluarga kita atau hal yang lain bersama dengan asasi iman. Tapi kalau dengan orang-orang nabi palsu, kata-kata kutuk itu saya tidak ada masalah Pak. Di dalam Galatia misalnya Paulus mengatakan terkutuklah malaikat. Malaikat dikutuk sama dia yang mengajarkan ajaran lain di luar Injil. Dan Tuhan Yesus pun memang kata-katanya baik pada orang yang tidak mengerti. Tapi pada saat dia menghadapi ahli Taurat, dia tidak peduli Pak. Dia katakan anjing, kuburan, macam-macam ular, beludak, macam-macam keluar Pak. Jadi kata-kata itu sudah menunjukkan bahwa pro antara dan kontra. Dan jangan pikir bahwa Daud Tony itu antara setan dengan Tuhan. Saya rasa orang-orang banyak salah berpikir. Kalau setan sama Tuhan, seolah-olah tuh setan sama Tuhan itu punya lakukan yang seimbang. Terus siapa setan itu? Setan itu ciptaan Tuhan. Tuhan yang mencipta setan itu Tuhan. Nggak mungkin seimbang. Nggak ada sesuatu seimbang antara setan dengan Tuhan. Oh, Tuhan yang menciptakan setan, yang kalau tidak ada sesuatu apa izin Tuhan, nggak mungkin setan bergerak. Semua bergerak, setan bergerak itu seizin Tuhan. Coba satu ayat pun tidak ada katakan, aku begini kita. Ayub pada waktu dicoba, dia izin sama Tuhan. Dan kalau setan bekerja itu tidak mungkin sendirian, dia pasti ada izin kepada Tuhan. Karena setan itu bukan tandingannya Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, ngapain takut? Bukan kita nantang, itu persoalannya. Bukan kita nantang sama setan, tapi juga kita bukan takut sama setan. Gitu. Kalau kita lihat Daud Tony, kita karena di internet Pak, saya sebut nama nggak apa-apa ya, karena Pak Roni Iya. Masalah ya. Ini bukan untuk mengunjung jaga dia. Kalau dia sebagai anak Tuhan, sungguh-sungguh seperti Pak Roni katakan itu sudah betul. Bahwa kita pada waktu terima Roh Kudus dalam diri kita itu sudah ada apa-apa, Pak. Sudah ada kuasa-kuasa gelap tuh masuk dalam diri kita untuk, oh ini seimbang, oh ini hebat ilmunya. Gak ada. Saya dulu agama Buddha, saya juga bukan sepintar Daud Tony, saya pernah tidur sama suhu, saya pernah lihat sesuatu yang spektakuler. Tapi pada saat saya bertobat sungguh-sungguh, itu pikiran seperti itu sudah ada, Pak. Pikiran kita fokus kepada Tuhan. Injil itu harus diberitakan. Beritakan Injil. Dan kita jangan menoleh ke belakang. Ngapain menoleh kita belakang? Oh, dulu Pak Liman bekas suhu, asisten suhu. Ditanya orang, enggak, gak mau. Itu bukan urusan saya. Itu anak Tuhan sejati. Gak mungkin anak Tuhan itu dua kaki. Dia sampai dikasih tahu, diajak orang, walaupun jenderal, gak peduli saya. Wah, ada santet. Itu sudah bukan menunjukkan dia bukan anak Tuhan. Itu komentar saya. Jadi komentar saya sama Pak Roni berbeda, memang berbeda sifat, berbeda karakter. Jadi saya bukan menentang Pak Roni, cuma sifat saya demikian. Kalau nggak ada orang demikian, saya tidak sungkan-sungkan. Saya katakan dia nabi palsu. Itu Pak Roni. Terima kasih, Pak Roni. Terima kasih Pak Liman. Terima kasih tanggapannya, komentarnya. Iya. Mungkin Pak Liman lebih dengan bahasa yang vulgar. Tetapi saya dengan bahasa yang lebih halus, ya. Namun saya tunjukkan ada dasar Alkitabnya, begitu loh. Kalau Anda adalah anak Tuhan, harusnya sama seperti Rasul Paulus yang sudah bertobat, dia berkata, masa laluku itu sampah, begitu loh. Ya, oleh karena itu ganjalan saya, kenapa seorang pendeta Daud Tony yang sudah bertobat, justru di dalam setiap dia berbicara, di dalam setiap videonya terkesan ya sepertinya ilmunya ini masih menjadi kebanggaan. Sehingga ini yang saya sedih justru menjadi daya tarik para penggemarnya, begitu loh. Mereka ingin mendengarkan bak seperti dongeng. Oke Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya lagi silakan. Mungkin Pak Luki, menantunya Pak Michael ini belum pernah dengar suaranya saya. Silakan Mas Luki.
Silakan dibuka mic-nya. Shalom, Pak. Shalom, shalom. Sebenarnya sih simpel ya, maksudnya saya sebenarnya mau tanya tentang apa, bagaimana di dalam Alkitab itu dengan yang namanya kuasa gelap gitu, karena kan banyak apa ya, maksudnya saya juga banyak mendengar bahwa ini bisa ngelihat hantu lah segala macam gitu kan, terus ada juga yang namanya santet itu gitu. Nah, bagaimana dengar suaranya suaranya kurang keras, Mas. Oke, bagaimana firman Tuhan menanggapi hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kayak kuasa gelap, terus santet itu tadi, terus kayak orang bisa melihat penglihatan anak-anak indigo gitu, katanya kan bisa melihat hantu gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya saya kalau saya pribadi sih saya sebenarnya nggak terlalu percaya sama kayak gitu. Karena yang saya percaya adalah ya kuasa Tuhan itu ya lebih besar gitu. Dan sampai saat ini pun saya maksudnya belum pernah ditunjukin atau tiba-tiba ada satu barang yang tiba-tiba bergerak sendiri gitu, yang kalau orang bilang iya ada hantu terus atau gimana gitu, atau tiba-tiba ada suara yang kayak suara pokoknya suara asing yang walaupun saya di tempat sendiri gitu, terus ada suara yang nggak tahu dari mana gitu, saya sih belum pernah gitu. Makanya saya pengen tahu firman Tuhan itu bagaimana firman Tuhan itu menanggapi ya kuasa-kuasa yang di luar dari kuasa Tuhan itu. Itu aja sih, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Jadi firman Tuhan hanya berbicara kepada kita bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Sebab apa? Yang pertama, ya, roh yang ada di dalam kita adalah roh Allah sendiri, Roh Kudus itu tadi. Sehingga ketika kita hidup setia, hidup dengan saleh di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan tinggal di dalam kita, sebab firman Tuhan berkata, hendaknya engkau kudus, sebab Allah itu kudus. Ketika situasinya itu sama dengan Dia akan tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga secara otomatis Anda disebut sebagai anak terang. Nah, ketika kita menjadi anak terang, firman Tuhan berlaku lagi. Bagaimana mungkin terang dan gelap bisa jadi satu? Pasti tidak mungkin. Nah, sehingga dengan demikian ketika kita menjadi anak terang, sesungguhnya tidak pernah ada kuasa jahat manapun itu yang bisa menjamah saudara dan saya. Itu saya pastikan. Sebab apa? Saya pun pernah disantet, gitu loh ya. Nah, suatu hari saya di mes ketika saya masih kerja di sebuah perusahaan besar di Indonesia, ya. Saya di mes, saya menjadi salah satu pimpinan proyeknya. Kemudian saya diirikan oleh orang-orang yang ada di daerah situ, yaitu ketika saya tugas di Solo, ya, di Solo. Saya bawa anak buah banyak, ya, kira-kira anak buah saya ada 20. Bersama dengan sopir. Nah, kemudian di ruang makan kita, anak buah saya bilang sama saya, Pak Roni, baunya ini kok arus, ya, seperti darahnya Ari-Ari, ya, darahnya Ari-Ari, seperti itu. Saya perintahkan cari, mesnya luas sekali. Terus saya bilang sama penjaga mesnya, Pak, Bu, Anda belikan karbol ya. Kasih karbol yang banyak supaya baunya busuk ini itu hilang, kena karbol. Ternyata tidak pernah hilang. Nah, saya tahunya ketika saya tidur, ya, itu kebetulan saya habis keluar dengan anak buah saya tidur bersama dia. Sahabat saya ini, anak buah saya ini Muslim yang khusyuk. Dia sholat dulu, saya berdoa. Pada waktu itu, iman saya belum seperti hari ini. Saya baru sebagai murid katekisasi untuk terima baptis. Sebab apa? Saya sambil belajar Alkitab,
Sebab istri saya memberikan syarat. Kamu baru boleh nikah dengan aku setelah baptis. Begitu loh. Jadi saya ngebut gitu loh. Sambil kerja, sambil belajar Alkitab gitu loh. Jadi iman masih abal-abal, masih kaleng-kaleng. Nah, pada malam itu saya tidur kurang lebih di atas jam 12. Ya, habis nonton dan lebih dari jam 12, saya berdoa. Wow, Kristen belum dibaptis bisa doa seperti apa? Kan begitu. Nah, ternyata di atas tempat tidur saya di genteng ini tadi terjadi satu ledakan yang saya dengar bersama anak buah saya. Dua. Nah, oleh karena dulu saya sebagai remaja yang nakal, badan saya ini ada susuk 10, saudara. Ya, zaman dulu, ya. Sehingga saya tahu, waduh santet ini. Saya bilang sama anak buah saya, Jok, santet ini Jok. Nah, terus kemudian besok pagi saya perintahkan Joko, Jok, coba kamu naik ke genteng, ada bekasnya enggak? Saya khawatir kalau saya cuma ditakut-takuti dengan dilempari mercon. Ternyata enggak ada bekasnya. Nah, kemudian kita baru sadar itu santet. Saat sarapan bersama-sama, anak buah saya teriak. Kok baunya hilang? Oh, ini santet ini. Kenapa? Tadi malam sudah meledak di atas genteng tempat saya tidur. Sehingga karena peristiwa itu saya berkesimpulan. Tuhan, saya yang pada waktu itu baru mau belajar Alkitab untuk terima baptisan. Engkau sudah lindungi saya. Apalagi saudara dan saya yang sudah sungguh-sungguh mengikut Kristus itu puluhan tahun. Demikian, siapa yang mau bertanya lagi, tidak usah takut dengan kuasa gelap. Sudah tidak ada apa-apanya, sebab Yesus yang adalah Tuhan itu menyertai saudara dan saya, dan setiap anak Tuhan itu dijaga oleh malaikatnya. Ayatnya ada. Begitu loh. Ada malaikat yang menjaga engkau, yang selalu memandang kepada wajah Bapakku di surga. Kita disertai malaikat. Silakan, ada yang bertanya. Ini boleh sebentar sedikit aja Pak. Silakan Pak. Tadi Pak Roni bilang bisa meledak begini. Ya. Sampai saat ini saya kalau di dalam masa pujian penyembahan saya bisa dikasih penglihatan. Iya. Itu serang sampai saat ini. Cuma ada satu hal yang tadi meledak ini. Saya dulu belum percaya yang namanya lawan yang namanya masuk peperangan dalam supernatural. Saya sudah menghadapi yang namanya Lucifer sampai 3 kali. Itu saya pun kaget pribadi. Waktu saya masuk saya bangun biasa saya bangun jam 2 atau jam 2 lewat. Jam 2 ya hampir jam 2 atau jam 2 lewat. Waktu saya pas masuk 2 itu lagi pujian penyembahan, itu datang itu Lucifer itu. Itu orang tinggi, itu rambutnya panjang, hidungnya tinggi, matanya belok. Saya nggak kenal, saya bilang kau siapa? Waktu saya nggak kenal, akhirnya saya bilang Tuhan ini siapa? Mungkin keluarga saya yang mau meninggal. Saya tanya Tuhan siapa? Tapi Tuhan nggak jawab. Tuhan ini siapa? Terus saya bilang saya nggak kenal kamu. Kamu siapa? Dia senyum, ya dia senyum. Dia senyum. Pas bilang saya nggak kenal kamu. Coba saya dekat. Saya mau dekat gini. Saya tiba-tiba bilang dalam nama Yesus kamu Lucifer, saya teking, saya patahkan dalam nama Yesus. Terus dia mukanya masuk, tuh hilang dia. Besok lagi saya bangun, saya mau berdoa lagi jam 2-an. Saya rumah saya di depan, saya rapi dulu sampai kamar, sampai dapur semua, sampai kamar mandi, sampai kamar yang saya mesti doa. Waktu saya doa yang kedua kali jam 2 lewat, dia mau muncul, saya udah hilang dia. Hilang lagi hari yang ketiga, waktu saya pujian penyembahan lagi menyembah, itu dia meledak kayak bom. Duar, meledak dia. Meledak, akhirnya pas habis selesai, saya bilang, Tuhan kok bisa meledak? Itu ada taruh di hati saya begini. Artinya, saya dikasih pengertian. Ada segala sesuatu yang kita doa, belum tentu bisa patahkan dengan doa. Kita bisa patahkan dengan doa. Tapi saya diberikan pengertian, pas kita pujian penyembahan, itu hancur. Berarti dengan pujian penyembahan itu hancur. Oh iya Tuhan, berarti dimanapun kita mengusir segala sesuatu pakai pujian penyembahan itu hancur. Amin. Itu yang saya dapat di situ. Sampai saat ini Pak Roni, saya minta maaf, bukan sombong iman.
Kalau saya bicara Roh Kudus sering katakan mulut saya, bukan saya ngomong. Kalau saya bicara Tuhan sebab begini, nanti dia katakan sendiri. Lewat mulut saya sampai saat ini. Saya bisa mengalami hal-hal supernatural sampai saat ini. Kenapa sampai saya bisa begini? Karena saya memang orangnya suka ada di kaki Tuhan. Berpuluh-puluh tahun. Cuma saya kasih tahu, saya puasa Ester pertama, bagaimana saya dengar suara Tuhan secara audible. Saya sudah dikasih kunci. Kata Tuhan bilang, ini Cliff, ini kunci. Nanti kamu masuk di alam supernatural. Nanti aku kasih kamu alam masuk punya alam punya supernatural itu. Nanti kamu masuk akan di alam supernatural, kamu akan mendengar hal-hal yang supernatural, akan melihat hal-hal yang supernatural. Saya bilang, mana Tuhan kuncinya? Itu saya sudah taruh hatimu. Tuhan bilang, saya sudah taruh hatimu. Pas itu saya buka mata, saya bilang, mana saya nggak lihat. Itu saya sudah taruh hatimu, kamu tinggal buka. Akhirnya saya buka mata. Saya bilang, Tuhan, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kok saya cari, saya lihat susah. Saya tutup mata lagi, saya menyembah lagi. Tuhan langsung suara itu masuk bilang gini, menyembah dengan hati. Habis bicara menyembah dengan hati, terus suara itu bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpanjang kehidupan. Itu suara itu. Akhirnya ini kuncinya kamu gini. Akhirnya habis selesai, saya bilang, akhirnya saya dikasih pengertian rema. Menyembah Tuhan yang hati, kamu jaga hatimu. Kuncinya di hati. Artinya kunci lagi. Bagaimana kita mau masuk dalam alam, kuncinya di hati kita. Semua hidup harus kuncinya di hati. Akhirnya sampai saat ini, saya bisa bertempur masuk di alam supernatural itu. Percaya pun tidak percaya, saya sendiri sampai bingung. Kadang-kadang kalau saya habis doa, saya duduk, saya bisa dengar firman Tuhan, saya santai, itu bisa datang, itu slide datang. Tuhan kasih lihat bagaimana tentang orang ini. Udah saya bilang, oh ini orang ada masalah. Sampai saat ini, saya bisa dapat penglihatan itu, bisa dengar. Kalau saya menyembah, maaf nih Pak Roni, saya menyembah, saya bisa lihat seperti pintu surga surga terbuka, orang lagi menyembah di atas. Saya mengalami hal-hal kayak gitu. Gitu loh. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cliff. Memang karunia-karunia Roh Kudus itu macamnya banyak. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ya. Nah, nasihat saya bagi Anda yang diberi karunia-karunia tertentu, kuncinya cuma satu, agar supaya karunia-karunia ini tidak hilang, bahkan bisa lebih tajam, hanya dengan hidup benar dan kudus. Ya, kalau Anda sampai meleset ini tadi, itu bisa karunia-karunia ini jadi terhilang, ya. Tetapi karunia ini akan semakin dahsyat ketika Anda hidup benar dan kudus. Tidak banyak orang diberi karunia-karunia itu. Untuk Pak Cliff yang sudah diberi penglihatan, diberi segala yang supranatural ketika memuji dan menyembah, minta satu juga kepada Tuhan. Tuhan, maksudnya apa? Engkau kasih aku karunia ini. Pasti engkau punya tujuan. Nah, itu yang perlu Pak Cliff cari, supaya dengan karunia ini Anda bisa menggunakan seperti yang Tuhan mau. Sama seperti ketika kita diberkati dengan kepandaian. Tuhan ternyata ingin kirimkan orang bodoh supaya kita memberikan pengetahuan kita, mereka pulang menjadi pandai. Sama seperti kita dijadikan dokter, Tuhan mau kirimkan orang sakit, mereka pulang jadi sembuh. Demikian pula Anda yang diberi karunia-karunia supranatural, Tuhan berkata, aku adalah Tuhan yang tidak pernah bekerja dengan sia-sia. Dia pasti punya tujuan. Oke, silakan. Yang lain, silakan. Amin. Terima kasih, Pak Roni. Ya, terima kasih, Pak Cliff. Silakan yang lain. Bu Nur, Bu Meli, silakan. Mungkin sinyalnya bagus loh hari ini. Ada yang lain? Ini Hesti siapa, Pak? Kenal Hesti 073 ini. Nah, saya tuh share ke banyak orang, kadang nggak tahu namanya. Mungkin saja. Mana Bu Kesia ini loh. Bu Kesia, silakan. Oh, Bu Kesia ini adalah gembala sidang GBIS Wonosalam. Oh, sahabat salam saya. Kenal ya Bu Kesia. Iya, saya kalau melayani ke sana pulang dibawa durian sama pete untuk istri saya gitu loh. Iya.
Silakan Bu Kesia kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang lain? Atau sudah cukup? Bu Marcella, ini jemaat dari Katolik bersama Pak Effendi, juga dari Katolik. Iya, Bu Marcella, salam kenal. Silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Atau mungkin sudah cukup? Bu Diana, silakan, sudah Bu. cukup kali, Pak. Bu Diana mungkin sudah cukup? Bu Diana mau bertanya? Iya, ya Pak Roni. Silakan. Ya, silakan Ibu. Bertanya sih enggak sih, cuman menguatkan aja dari topik yang dibahas malam ini mengenai santet. Oke, silakan. Pengalaman dalam pelayanan ya, bahwa memang santet itu ada dan kita ada juga sebagai hamba Tuhan itu kita alami. Tuhan izinkan kalau kita masuk dalam kondisi atau sesi peperangan gitu loh, baru itu bisa kita alami, kita bisa menyaksikannya. Kalau dalam taraf-taraf normal-normal aja saya kira itu enggak begitu gitu. Nah itu waktu pengalaman misi di Pulau Nias itu ceritanya, kita dari tim dari Jakarta ada 4 orang, jadi 3 orang itu lagi naik ke gunung karena di situ ada dukun lagi beroperasi, jadi teman pendoa ini naik. Tadinya saya mau ikut, tapi Pak Gembala bilang nggak boleh sebuah naik, harus ada satu di kubu. Ya udah, saya di menara doa di gereja. Nah, waktu mereka lagi di atas itu, kalau mereka kan di atas, saya di ruang doa, pujian penyembahan. Tapi saya rasa itu saya memang waktu itu ambil puasa karena tahu ini peperangan. Jadi jam 12 siang itu di depan rumah kita itu kedengaran memang ada kayak suara bom meledak gitu loh. Dan semua mendengar, orang satu rumah, pastornya juga dengar. Saya penasaran, kok ada pecah ban motor ya? Saya kan nggak gitu ya kalau itu santet. Terus saya keluar, nggak ada motor lewat, nggak ada apa. Tapi saya nyembah terus. Terus akhirnya saya nanya, ya Tuhan itu suara apa tadi? Baru saya diingatkan, kan di atas lagi perang. Nah itu serangan dikirim dari di atas. Oh, saya baru nah malamnya setelah mereka turun dari gunung cerita. Nah saya saksikan. Oh jadi kamu ngerasain itu tadi? Iya, sekitar jam berapa? Jam 1 kurang. Iya di situ kita lagi puncak-puncaknya perang, kata teman yang naik ke atas. Jadi dari situ saya tahu, oh santet begitu. Saya pikir mengenai santet. Nah terus juga mengenai tadi Pak Roni bilang ada pencium sesuatu yang bau gitu. Saya juga ngalami pelayanan ke Purwokerto beberapa mic-nya ketutup Bu Diana, enggak ada. Ya, oke. Halo? Ya, oke, sudah nyala. Jadi itu waktu ke Purwokerto saya doa keliling, terus ada satu anak Tuhan kerja di kayak traveling jual tiket pesawat kereta ekspedisi ya. Dari situ melayani anak itu karena dia tinggal di kantor itu, dia salah satu karyawannya tinggal di tempat yang disewa kantor itu. Nah saya datang waktu itu, dia bilang, katanya kalau kita nanti ke rumah datang dia ada sesuatu, nanti sendiri deh yang tahu, nggak bisa ngomong katanya. Oke, kita datang. Saya mulai penyembahan, doa, saya masuk ruangan-ruangan. Terus ada satu ruangan kok membuat saya nggak nyaman gitu loh, kok bau banget ya, ini bau apa? Kayak bau toilet gitu Pak. Iya, tahu. Padahal bersih, saya periksa bersih kamarnya. Tahu. Apa ada toilet di samping kamar ini? Saya buka, enggak, toilet di sana juga bersih. Malah saya di toilet nggak ada bau. Saya balik ke kamar tuh kok bau, nyenget banget gitu loh, ganggu. Saya tanya sama ini anak Kristen, saya bilang iya. Itu ini dipakai tinggal. Iya, ada yang tinggal di sini. Siapa? Cowok, office boy gitu ya. Anak Tuhan atau apa? Orang dunia. Dan dia ya kusuk ya, mungkin agama seberangnya dia, sholatnya atau apanya gitu. Tapi saya pikir kalau dia di sini sembayangnya benar, kenapa bawa toilet? Pikir saya. Berarti ada nggak benar. Akhirnya karena memang saya bawa minyak urapi, saya tes lagi, saya punya hidung. Ini udah habis atau belum? Puji Tuhan habis, udah nggak ada lagi, udah baru enak. Terus dia tanya si anak tadi yang anak Tuhan, gimana kok bisa dapat itu? Nggak tahu, tadi dia bawa apa ke sini, gue juga nggak tahu. Ya, akhirnya kita urapi sampai ke lantai 3 karena 3 lantai kantor travelnya. Jadi yang mau saya saksikan juga sama Pak Roni bahwa benar Tuhan izinkan kalau memang kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman supranatural begitu, tapi memang kalau dibahasakan ceritakan secara ini kurang nyambung karena itu pekerjaan roh ya. Jadi roh kita yang bisa yang bisa mendeteksi. Jadi seperti Pak Roni bilang tadi, sepanjang kita masih menjaga hidup kudus dan benar dalam perkataan, dalam hidup kita, karunia-karunia itu kan semakin tajam bekerja. Tapi di saat kita mulai
kompromi dengan dunia dan mengabaikan hidup kebenaran, ya udah mah pelan-pelan nanti tuh karunia bisa hilang. Jadi itu aja mau saya ini kan, jadi ya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kalau Tuhan sudah percayakan bagi kita untuk satu karunia, Tuhan akan tambahkan lagi, kita setia di situ, di dimensi itu Tuhan akan bukakan lagi. Jadi memang nggak bisa lepas dari kekudusan, hidup dalam kebenaran dan hidup dalam ketaatan. Itu aja sih Pak Roni, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Diana. Satu hal yang diperlukan oleh anak Tuhan harus tahu tentang karakter iblis ya. Buka ayatnya Matius pasal 8. Saya bacakan ayat 28 sampai 31. Ya, Matius pasal 8 ayat 28. Anda wajib tahu kalau Anda adalah anak Tuhan yang sering mengadakan peperangan rohani dengan kuasa gelap. Dan saya ingin sampaikan, seperti yang tadi Pak Cliff katakan tadi, saya ketemu Lucifer. Nanti dulu, Lucifer itu topnya setan, iblis setan, ya. Dia pasti belum muncul, ya. Yang seringkali mengganggu kita itu kerucuk-kerucuk saja, ya. Dia ini dahsyat sekali karena apa? Dia dulunya malaikat pemimpin pujian. Nah, ini sekarang saya bacakan Matius 8:28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu, guru besar, Tuhan Yesus, dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Artinya apa? Tuhan dengan iblis setan itu punya deal. Waktu yang sudah ditentukan kapan iblis setan itu dihukum. Sehingga sebelum waktunya iblis setan itu tidak bisa mati. Dia cuma bisa pindah. Nih lihat. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Artinya iblis setan bisa masuk ke hewan. Iblis setan bisa tinggal di pohon. Iblis setan bisa masuk ke manusia. Iblis setan bisa masuk ke benda yang menurut dia itu cocok. Oleh karena itu, hati-hati dengan benda-benda yang ada di rumah Anda. Terkadang ada orang yang suka hiasan yang serem-serem. Nggak usah yang pakai itu, ya. Itu bisa dimasukin, itu betul, ya. Sebab apa? Iblis setan jelas nyata-nyata, "Tuhan, jika engkau mengusir kami, itu Tuhan ada babi-babi, suruh kami pindah ke sana." Maka mereka masuk ke dalam babi dan babi ini lari. Semuanya masuk ke dalam jurang. Iblisnya kemana? Apakah di babi? Tidak. Dia cari tempat lain lagi. Nah, sehingga saya mau katakan, tim KKR bagian doa, kamu jangan jadi orang goblok. Kan terkadang ada kan, mau ngadakan KKR, bentuk satu tim doa, keliling. Dalam nama Tuhan Yesus aku tengking. Saudara, percuma, dia cuma pindah. Begitu loh. Buat apa kamu lakukan hal sebodoh itu? Berarti kamu tidak ngerti tentang isi Alkitab. Dia tidak akan pernah mati sebelum waktunya. Sebab dia berkata, "Yesus anak Tuhan, apa urusannya dengan kami? Apakah engkau akan menghukum kami sebelum waktunya?" Berarti deal waktu sudah ada kontraknya sudah diteken, gitu loh. Jadi dia cuma pindah. Ditengking dari jalan Diponegoro pindah ke Trunojoyo. Betul ya? Tengking lagi, pindah lagi, Gatot Subroto. Percuma. Amin, amin. Yang penting kita punya hati. Oke, demikian. Ada yang lain? Hari ini, silakan Oma. Silakan Oma. Mengenai santet ya Pak ya. Iya. Nah, itu cuma kuncinya yaitu jangan kita takut. Betul. Iya, jangan kita takut. Pernah ngalami ya waktu anak-anak kecil ya, almarhum suami itu dia itu ya saya enggak hakimi dia ya. Tapi waktu ada seperti bom itu jatuh dari belandar yang paling atas ya Mas. Nah, itu pun saya tidak takut.
Saya berkata, aku tahu ini si iblis bekerja gitu loh, Pak. Nah, suami saya malah yang kena gitu loh. Nah, anehnya orang takut itu yang dikenain itu apa? Kehancurannya ya. Waktu itu mata ya yang kena dia itu, mata tidak ada dokter yang bisa nyembuhin ya. Singapura penyakit yang langka di dunia katanya, dokter apa ini aneh-aneh gitu loh. Nah itulah akhirnya dia sembuhnya juga apa dari perundingannya, jangan takut aja lah. Betul. Saya dengar waktu itu, tapi yang takut dia gitu loh. Ya. Kalau tahu dia kenapa? Iya, Oma. Ya, makanya terima kasih. Makanya firman Tuhan berkata, kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan roh-roh yang ada di udara. Artinya apa? Iblis, setan itu kan ada di udara, ya roh-roh itu tadi. Berarti rumah kita itu bisa ada kuasa gelapnya. Yang orang kejawen bilang ada penunggunya, ya. Tetapi karena Anda adalah orang yang beriman, mereka tidak berani mengganggu. Ya, oleh karena itu sudut-sudut ruangan kalau Anda kepingin mereka tidak kerasan, ya, kasih lampu, ya, kasih lampu. Bersihkan tempatnya, jangan apa tuh rungsep itu tadi. Itu adalah tempat-tempat yang mereka suka, begitu loh. Nah, tempat-tempat seperti itu biasanya kan Anda jarang kunjungi, kan begitu. Nah, selalu kunjungi setiap sudut, ya. Contoh, kalau Anda lagi punya anak kecil atau cucu, kan mereka terkadang malam kan menangis, ya. Anak kecil suka dikasih tahu penglihatan seperti itu. Saya tinggal dengan cucu saya, sehingga terkadang cucu saya menangis, saya langsung naik ke atas. Ada apa kamu nangis? Nangis, Pak. Ini, Pak, cucumu, Pak. Papa doa nih. Saya doakan, Tuhan berkati supaya cucu saya malam ini tidur dengan nyenyak. Utus malaikatmu menyertai dia. Selesai, begitu loh. Nah, anak kecil itu selalu bisa melihat hal-hal seperti itu. Terkadang anak kecil pun, terkadang cucunya kita bisa diam-diam tertawa, begitu loh. Dia melihat apa, kan begitu. Oleh karena itu, dukun, ya, kalau ada orang kehilangan sesuatu, ya, biasanya dukun cari anak kecil yang belum giginya belum pernah lepas. Ini siapa ini orangnya, itu tadi. Nah, kenapa? Karena anak kecil memang masih bisa melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Tetapi ada orang tertentu seperti Pak Cliff diberi karunia bisa melihat, pelihara yang baik. Itu karunia Roh Kudus. Semakin Anda hidup kudus, ini akan semakin tajam dan dahsyat. Tetapi jangan lupa minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kasih tahu buat apa ini. Begitu. Pasti Anda akan menjadi berkat yang lebih berdampak kepada sesama yang lain. Bapak Ibu mungkin cukup ya jam 9. Oke Pak Michael, kita jumpa lagi ya. Jangan lupa tanggal 14. Nanti Pak Michael saya kasih biar Pak Michael share ke grup Narwastu, saya share ke teman-teman ya. Silakan Pak Michael, kita bisa akhiri.